Gua Jopre Motovlog dan ini adalah video update Honda CB150 Verza setelah mogok. Jadi akhirnya motor gua keluar dari bengkel setelah mogok di Subang. Motor ini juga udah kelar inrayan ya. Jadi setelah gua ambil, gua nggak langsung bikin video, tapi emang gua pakai deket-deket dulu aja dan gua nggak pergi jauh-jauh. Dan tepat hari ini tanggal berapa? Tepat hari ini adalah tanggal 26 April 2025. Motor gue sudah kelar inrayan setelah 500 kilo tentunya. Motor gue ini baru kelar inrayan ya. Sebenarnya setelah keluar dari bengkel, gue nggak bikin video update-nya karena emang lagi nggak mood aja, bener. Motornya sudah kelar, udah keluar, terus ya udah gue bawa balik. Gue jarang pakai gitu, paling cuma masain rayan aja, gue bawa deket-deket aja gitu. Setelah 500 km, gue bawa motor gue balik ke Honda Bintang Motor Cikarang karena mereka yang benerin motor gue. Dan oke, ini motor sudah oke, sudah menyala, nggak ada masalah. Tadi general check up aja, ganti oli sekalian, bersihin filter oli, dan motornya sudah sehat. Sudah bisa dibawa jalan-jalan brutal lagi. Jadi begini ceritanya kenapa motor gue bisa mogok di Subang, yang tidak gue ceritakan dengan lengkap di video sebelumnya. Banyak parts yang diganti ya, dan penyebabnya itu adalah sesuatu yang tidak gue duga. Jadi sekitar pada Juni atau Juli 2024, motor gue mengalami kebocoran oli, dan dia bocornya itu ada di rumah baut sih, ada yang gue tunjuk di situ, dalamnya ada baut ya. Nah, jadi di situ bocor, dan gue waktu itu masih nggak paham ya harus benerinnya kayak gimana gitu. Dan gue nggak bawa, salahnya gue adalah gue nggak bawa ke bengkel resmi, gue bawanya ke bengkel biasa deket kosan gue. Gimana seharusnya kalau udah menyangkut mesin ya, mending bawa ke yang ahli gitu ya, ke bengkel resmi gitu kalau pengen ketersediaan parts gitu, atau ya bengkel yang kalian udah percaya ya. Asalnya gue yang itu biasa aja sama bengkel yang itu biasa aja. Gue tanya sama bengkelnya yang biasa itu, katanya bisa dibenerin dengan cara dibubut dulu rumah bautnya, ditamin besi kayak baru lah gitu. Nah, itu dari penjelasan dia. Udah dibenerin sama bengkelnya, udah normal lagi, udah nggak bocor. Terus ya udah normal itu dari sekitar Juni atau Juli tuh sampai sebelum gua ke Subang tuh normal gitu, nggak ada apa-apa. Nah, sampai akhirnya gua ganti rantai keteng. Itu setelah ganti tuh fine aja gitu, tapi kayak sekitar beberapa hari kemudian tuh kayak ada suara berisik dikit gitu, ada suara kecil gitu, suara berisik kecil dikit gitu. Apa sih gitu, ada suara di mesin lah ya. Kan nggak tahu apa kan. Terus juga bak koplingnya tuh agak bau sebenarnya, kosong. Jadi gua akhirnya bawa ke Ahas di Jakarta yang Big Wing ya. Nah, gua bawa ke sana, terus katanya mampet olinya. Jadi filter olinya itu ada endapan, jadi bak atas tuh bersih, kinclong, nggak ada kayak oli atau apa gitu, bersih bener-bener kinclong. Ya udah, filter oli dibersihin kan. Gue kira itu emang karena udah lama nggak dibersihin atau gimana ya. Gue tanya ke Ahas, katanya udah bisa touring ya. Ya udah kan, gue tinggalin seminggu kan di motor. Maksudnya gue bawa ke kosan, terus motornya udah nggak gue pakai gitu karena kerjaan gue nggak membutuhkan gue untuk naik motor ya. Pas gue ke Subang tuh nggak ada masalah tuh sama gue perjalanan gitu. Gue ngeliatin Jakarta, udah ke Karawang, udah Purwakarta gitu, gak ada masalah. Nah, pas gue lagi nanjak tuh sebelum Lembang gitu, itu ya tiba pas nanjak berebet, suara mesin aneh, mati. Itu juga di
perkampungan, antah berantah, gue bener nggak tahu tuh di mana. Sampai akhirnya gue dorong ketemu bengkel warga di situ. Udah dibenerin kan, mampet lagi filter olinya, ada endapan lagi. Itu kan aneh sebenarnya kan, kenapa ada lagi kan, padahal kayaknya itu 150 km kurang gitu terakhir ganti gitu. Kenapa pas jalan 150 kilometeran itu malah ada lagi? Udah pasti masalah dalam sebenarnya itu. Cuma ya udahlah, pasrah, dibenerin sedikit bisa bawa ke Lembang gitu. Gua bawa ke Lembang karena nanggung udah setengah jam lagi. Ketemu James sama Glenn, terus mau riding bareng. Nah pas baru jalan ngebul motornya. Gua taruh di Yoke Lembang, nitip gitu. Terus gua lanjut acara Respiro Riders Meetup. Bagus nih Respiro. Diundang itu. Thank you James, Glenn, dan Om Lutfi. Itu kalau nggak ada kalian, gue udah bingung deh. Terus di towing, dibawa balik ke Cikarang. Gue tinggal seminggu karena gue ada kerjaan di Jakarta. Gue nggak sempat urusnya. Terus ya udah, seminggu kemudian lagi di towing ke Bintang Motor Cikarang. Honda Ahas deh, itu yang Wing punya. Itu oke tuh, benerin. Jadi pas gue datang ke bengkelnya lagi untuk ambil motor ini, gue dikasih list harganya dan memang mantap. Harganya mantap sekali ya. Tapi buat gue itu adalah harga yang wajar karena banyak banget yang diganti. Oh iya, ini kerusakannya itu nih kayak begini. Ini gimana? Nah, yang bikin bunyi. Yang bikin apa? Ya, bunyi. Kretek-kretek. Oh, lecet ya. Coba lihat. Terus ini kondisi pistonnya sendiri. Kondisi piston. Oh, lecet ya? Lecet. Karena Lecet kurang ya? oli. Kurang oli, lecet. Oke. Ya, baret depan belakang. Intinya adalah motor ini mogok karena pengerjaan rumah baut yang hasilnya itu tidak rapi dan tidak bersih. Jadi itu membuat ada endapannya gitu. Jadi sepertinya besinya bergetar, terus kena pinggirannya, dan itu jadi ada endapannya begitu. Itu kalau dari kesimpulan dari para mekaniknya. Nah, apa aja yang diganti? Ini listnya. Nih ya, seperti yang bisa kalian lihat ya, banyak. Oke, kita mulai dulu dari ini ada 14 item nih. Jadi ada oli tentu saja. Ada busi ganti juga. Ada bearing ball radial, gua nggak tahu ini apa. Kayaknya yang dalam mesin pokoknya. Terus ada tensioner ganti. Piston kit ganti. Terus valve inlet dan valve exhaust. Ada gasket kit A, gasket cover kiri, gasket cover kanan, cylinder comp, crankshaft comp, sama camshaft comp, dan lifter AC tensioner. Dan itu menghabiskan harga 3,483 3.483.500 rupiah. Ya segitulah total gantinya. Sebenarnya total partnya 2.793.500, tapi kan ada biaya bongkar pasangnya gitu kan. Totalnya 690.000. Oke lah gitu. Nah itulah banyak yang diganti. Jadi mantap lah ya itu harganya. Tapi oke juga gitu. Nah sekarang ya PR-nya ini kelistrikan yang variasi punya ya, kelistrikan variasinya. Karena kalau yang orinya nggak ada masalah, ori motornya nggak ada masalah. Variasinya tuh berantakan. Ya wajar sih karena ya kan variasi gitu kan, mau taruh di mana bingung juga kan. Jadi sementara mereka juga ada target untuk benerin motornya, apalagi kan yang datang ke situ kan banyak. Nah, gue datang aja rame gitu. Sisanya oh ya ada benerin parts rusak juga. Nih gue nggak tahu nih kapan nih rusak. Tuh patah, ini nih patah bracketnya. Yang kanan patah, yang kiri enggak nih, ini aman. Nah nggak tahu dah. Gue lagi beli sih yang kanan, cuma ya harus repaint lagi karena ini kan gue repaint shroudnya kanan kiri kan repaint.
Sebenarnya body juga repaint sih semua, cuma ini kan repaint gunmetal Dove, nggak ada orinya warnanya, makanya harus di ini. Oh, sama windshield ini terlihat bersih kan, ini karena yang lama patah pas naikin ke towing sama temen gue, lupa, kita semua lupa, bahkan gua, bokap gua sama temen gua yang nge-towing lupa gitu buat ngelepas ini windshieldnya. Jadi windshieldnya bukan bak terbuka, windshieldnya, jadi mobil towingnya itu bukan bak terbuka, jadi ya udah dinaikin pecah. Tapi gak apa-apa, gue emang pengen polesin aja, gue cuma iseng aja nih nambah stiker Honda, apa tambah emblem Honda gitu. Jadi ini sebenarnya PR-nya tuh cuma ngerapiin aja yang rusak, baret gitu. Kayak ini spakbor juga, yang depan lecet. Ini lecetnya karena ini crash bar ini nih. Nih kan lihat kan ada besi ini. Jadi ini tuh mepet kena spakbornya kalau lagi gitu. Udah sih, gitu aja. Tapi yang penting mesinnya udah nyala dulu. Jadi itulah update motor ini setelah mogok. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.